Pernah nggak Lur, kalian lihat makanan yang dari jauh kelihatannya benar-benar menggoda? Kuahnya kental, bumbunya melimpah, warnanya cantik, dan orang-orang yang makan juga terlihat puas. Tapi begitu kamera mundur sedikit, suasananya berubah total. Ternyata makanan yang kelihatan lezat itu dijual di tempat yang bikin kita mikir dua kali. Yang bikin bingung, makanan seperti ini sering tetap ramai pembeli. Ada yang antre, ada yang makan santai, bahkan ada yang datang lagi untuk membeli porsi kedua. Sementara di sekelilingnya, kita bisa melihat jalanan yang becek, genangan air, debu kendaraan, atau sampah yang berserakan. Jadi, mana yang lebih kuat? Rasa lapar atau rasa jijik? Di video kali ini, kita bakal melihat sisi street food yang sering luput dari perhatian. Bukan cuma soal enak atau tidak, tapi juga kondisi tempat makanan itu dibuat dan disajikan. Karena kadang, makanan memang terlihat luar biasa dari dekat. Namun ketika melihat lingkungan di sekitarnya, rasa penasaran bisa berubah jadi pertanyaan besar. Aman nggak ya? Kalau cuma melihat makanannya, jujur saja, siapa yang nggak tergoda? Ada makanan yang tampilannya benar-benar menggugah selera. Kuah panas mengepul, saus dituangkan sampai meluber, lalu ditambah berbagai topping yang bikin tampilannya semakin menarik. Dari kamera saja, sudah kelihatan seperti makanan yang wajib dicoba. Apalagi kalau aromanya langsung tercium. Masalahnya muncul ketika pandangan kita gak berhenti di piring. Coba lihat meja tempat makanan itu disiapkan. Kadang ada peralatan yang menumpuk, wadah bahan makanan terbuka, atau sisa bahan yang diletakkan begitu saja. Awalnya mungkin gak terlalu kelihatan, tetapi semakin diperhatikan, semakin banyak detail kecil yang bikin kita bertanya-tanya. Belum lagi kondisi jalan di sekitarnya. Namanya juga street food, biasanya memang berada dekat dengan jalan yang ramai. Kendaraan lewat setiap saat, debu beterbangan, dan ketika hujan turun, air bisa menggenang di sekitar tempat jualan. Buat penjual, mungkin kondisi seperti ini sudah biasa. Tapi buat pembeli baru, pemandangan tersebut bisa terasa cukup mengejutkan. Yang menarik, para pembeli tetap terlihat santai. Mereka duduk, ngobrol, menikmati makanan, lalu pergi setelah piringnya kosong. Seolah-olah kondisi lingkungan bukan sesuatu yang perlu dipikirkan terlalu jauh. Mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan suasana seperti itu. Atau memang mereka lebih percaya pada rasa makanan yang sudah mereka kenal. Dan disinilah kita mulai sadar bahwa street food bukan cuma tentang makanan. Ada suasana, kebiasaan, harga, rasa, dan pengalaman yang semuanya bercampur menjadi satu. Bagi sebagian orang, tempat sederhana justru memberikan sensasi tersendiri. Tetapi bagi orang lain, kebersihan lingkungan tetap menjadi faktor utama sebelum makanan itu masuk ke mulut. Sekarang coba kita lihat lebih dekat. Ada gerobak makanan yang berdiri di pinggir jalan dengan kondisi tanah yang gak terlalu bagus. Ketika cuaca cerah, mungkin masih terlihat biasa saja. Tapi setelah hujan, keadaan bisa berubah drastis. Genangan muncul di mana-mana.
jalan menjadi berlumpur, dan aktivitas memasak tetap berjalan seperti tidak ada masalah. Hal seperti ini yang kadang membuat makanan terlihat sangat kontras. Di satu sisi, makanan di dalam mangkuk tampak lezat dan menggoda. Namun, hanya beberapa langkah dari situ ada air kotor yang menggenang. Kita melihat satu hal dengan mata yang ingin makan, tetapi melihat hal lainnya dengan mata yang mulai merasa tidak nyaman. Belum lagi ketika bahan makanan diletakkan terbuka. Ada sayuran, bumbu, adonan, atau makanan yang sudah matang dan semuanya berada di ruang terbuka. Secara visual, memang terlihat seperti bagian biasa dari aktivitas street food. Tetapi, kalau kita terbiasa melihat makanan disimpan dengan lebih tertutup, kondisi seperti ini tentu bisa membuat kita sedikit ragu. Kemudian ada juga peralatan memasak. Wajan, sendok, piring, dan wadah lainnya dipakai berkali-kali sepanjang hari. Kalau pengelolaannya kurang baik, bagian inilah yang bisa menjadi perhatian. Karena kebersihan bukan cuma soal lantai atau meja yang terlihat kotor. Cara alat dicuci, disimpan, dan digunakan juga punya peran penting dalam menjaga makanan tetap aman. Namun, kita juga harus berhati-hati dalam menilai. Jangan sampai hanya karena tempatnya terlihat sederhana, lalu kita langsung mengatakan makanannya pasti tidak aman. Kita tidak tahu seluruh proses di balik layar hanya dari sebuah video. Jadi, lebih baik melihatnya sebagai pengingat bahwa kondisi lingkungan dan cara pengolahan sama-sama penting ketika kita memilih makanan. Nah, ini bagian yang menarik. Kalau tempatnya memang terlihat kurang nyaman, kenapa pembelinya tetap banyak? Jawabannya bisa sederhana, karena makanannya memang enak. Street food biasanya punya rasa yang kuat, harga yang terjangkau, dan porsinya cukup mengenyangkan. Kombinasi seperti ini memang sulit ditolak, terutama kalau seseorang sudah tahu rasanya. Selain itu, ada faktor kebiasaan. Bagi masyarakat setempat, tempat tersebut mungkin sudah menjadi langganan sejak lama. Mereka sudah tahu makanan apa yang enak, kapan harus datang, dan penjual mana yang mereka percaya. Jadi, sesuatu yang terlihat asing bagi kita belum tentu terasa asing bagi mereka. Pengalaman mereka dengan makanan itu juga tentu berbeda. Ada juga faktor harga. Dibandingkan restoran yang memiliki ruangan nyaman, pendingin udara, meja bersih, dan pelayanan lengkap, street food biasanya menawarkan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Pembeli membayar untuk makanan dan pengalaman jalanannya. Jadi, mereka mungkin memang sudah menerima bahwa suasananya tidak akan sama seperti makan di restoran. Yang paling menarik adalah bagaimana rasa bisa membuat orang mengabaikan hal-hal yang sebenarnya mengganggu. Ketika makanan sudah berada di depan mata dan aromanya mulai tercium, perhatian kita otomatis tertuju ke piring. Apalagi kalau orang di sebelah terlihat makan dengan lahap. Rasa penasaran akhirnya semakin besar, dan keinginan untuk mencoba mulai mengalahkan rasa ragu. Tapi tetap saja, keputusan ada di masing-masing orang. Kalau kalian merasa nyaman dan yakin dengan proses pengolahannya, mungkin tidak masalah.
Sebaliknya, kalau kondisi tempatnya membuat kalian benar-benar tidak nyaman, gak ada salahnya mencari pilihan lain. Karena menikmati makanan seharusnya bukan cuma membuat perut kenyang, tapi juga membuat kita merasa tenang. Makanan yang enak memang menjadi daya tarik utama. Tapi, makanan yang enak juga akan terasa lebih menyenangkan kalau dibuat dengan proses yang bersih. Kita bisa menikmati rasa tanpa harus terus memikirkan kondisi di sekitar. Karena itulah, kebersihan seharusnya tetap menjadi bagian penting dalam dunia street food, bukan sesuatu yang dianggap sepele. Kita juga perlu melihat bahwa penjual street food punya tantangan sendiri. Mereka bekerja di ruang terbuka, menghadapi cuaca, debu, kendaraan, dan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Jadi, menjaga kebersihan di tempat seperti itu memang tidak selalu mudah. Justru karena tantangannya besar, kebiasaan sederhana seperti menutup bahan dan menjaga alat tetap bersih menjadi semakin penting. Dan buat kita sebagai pembeli, ada beberapa hal sederhana yang bisa diperhatikan. Lihat bagaimana penjual menangani makanan. Apakah bahan mentah dan matang dipisahkan? Apakah alatnya terlihat cukup bersih? Serta bagaimana makanan disimpan. Kita nggak harus menjadi ahli untuk lebih berhati-hati. Cukup gunakan mata, perhatikan prosesnya, lalu tentukan apakah kita merasa nyaman. Jadi, kalau suatu hari kalian menemukan street food yang makanannya kelihatan luar biasa enak, tetapi tempatnya bikin ragu, jangan langsung panik dan jangan juga langsung menuduh. Perhatikan dulu prosesnya, karena tampilan tempat memang bisa memberikan kesan tertentu, tetapi kebersihan makanan ditentukan oleh banyak hal yang nggak semuanya bisa kita lihat dalam beberapa detik. Dan sekarang saya mau tanya lur, kalau kalian melihat makanan yang tampilannya benar-benar menggoda, tapi tempat jualannya terlihat becek, kotor, dan kurang nyaman, kalian bakal tetap mencoba atau langsung mundur perlahan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Karena kadang, perjuangan terbesar bukan mencari makanan yang enak, tapi mencari makanan enak yang bikin kita tetap nyaman setelah selesai makan.